atau mungkin membiasakan diri dia dan akhirnya jadi seperti itu gitu. Atau gimana? Spiritual apa? Spiritual kayak contoh orang banyak nih orang kerasukan, ya kan? Oh datangkan ini aja, dia ahlinya mengeluarkan jin itu gitu. Nah gitu tuh. Oh ahli ya terapi bidang itu juga ada yang sampai nyambut apa itu cincin atau apa gitu di tanah gitu, itu gimana itu? Ya ada lagi begini. Jadi imajinasi itu juga ada yang memanfaatkan keahlian imajinatifnya itu untuk melakukan sesuatu yang apa ya, yang katanya saya tadi istilahnya spiritual ya. Oh iya. Tapi kurang tepat menurut saya spiritual. Apa? Spiritual kan hubungan kita dengan Tuhan. Oh iya secara agamis ya. Ya, hubungannya dengan non muslim. Oh, hubungannya dengan spiritual yang sampai maksud itu tentang klinik. Apa itu klinik? Klinik ya apa ya? Sesuatu yang non logika. Oh, non akademik, non logika, yang nggak bisa masuk ke logika ya. Itu namanya klinik ya. Ya terus itu bisa, itu ada yang memang memanfaatkan imajinasinya tadi untuk misalkan yang viral kemarin ya di mana? Iya, di Mandalika. Itu untuk hujan rintik atau hujan, memindah awan itu, atau untuk apa namanya mengambil benda-benda pusaka atau melihat sesuatu. Nah itu ada lagi campuran keilmuan lain. Lalu ya kayak metafisika namanya. Seperti kayak matematika tuh ada rumusnya. Iya kan? Kalau matematika ada rumusnya. Berarti kalau sudah orang-orang seperti itu, dia sudah mempunyai rumusnya. Dalam artian doa-doa khusus mungkin ya. Nah, untuk imajinasi yang itu dilakukan sukses gitu loh. Iya, kayak gitu kan berarti. Contoh kita mengimajinasikan rokok. Ini rokok akan kita rubah rasanya. Kita imajinasikan. Ada dua hal. Yang pertama kita terpengaruhi diri kita sendiri bahwa ini berubah rasanya menjadi rokok A, dari rokok A menjadi rokok B. Karena kita tersugesti, ini tersugesti, maka rasanya berubah sesuai dengan imajinasi itu. Imajinasinya. Nah, kadang kan yang pertama itu ya. Yang kedua, memang ini berubah. Memang ini berubah. Kok bisa ngiyakini berubah? Kan dan ini jelas nih rokok tipe A. Ya, nah ini titik temu di antara kedua hal yang berbeda ini yang seringkali membingungkan. Ada ilmuwan lain namanya metafisika. Ya metafisika. Kok ada metakimia, matematika, metaverse. Oh gitu. Iya. Jadi banyak keilmuan. Contohnya keilmuan yang lain seperti inilah. Ada orang sakit, katanya medis, ini sakit liver. Katanya apa yang metafisika yang agamis, ini apa namanya kena ya. Kiriman. Ini gara-gara sakit apa? Gara-gara punya perilaku yang jelek. Iya. Nah itu sebagainya. Gimana untuk menyatukan metafisika dan apa ya, yang real sama kayak kesehatan lah istilahnya. Itu gimana itu? Kadang kan kita tidak bisa gadokkan gitu. Ya kalau saya simpel saja. Gimana ya? Yang penting ketika kita berobat tidak menyalahi aturan agama dan aturan medis ya sudah. Oh iya, sama-sama dilakukan gitu. Yang penting kita tidak syirik kan. Oh iya. Bahwa kesembuhan itu atas karena korek orang ini itu jangan ya. Tetap mungkin semua Allah, cuman perantara orang itu. Melalui obat ya kan. Melalui mantra. Mantra itu kan isinya doa.
Iya benar. Beda sama mantra yang ini ya, sun mata ajiku ajinumuto. Nah itu pengetahuan saja. Pengetahuan saja. Yang penting lah kita juga meyakini bahwasanya selain kita ya adalah itu ya makhluk-makhluk itu. Kita harus meyakini juga banyak ada. Dan tentunya mereka kan juga kan namanya makhluk hidup ya. Makhluk hidup kita Allah kan. Iya, makhluk. Jadi semua selain Allah yang diciptakan Allah itu semua selain Allah itu makhluk. Kan makhluk kan. Nah, berarti kan seperti mereka kan juga ada namanya berkembang biak. Pasti kan ya. Ya, kalau kita masih berkembang biak kan. Kadang nih saya menemukan orang yang kesurupan nih. Teman sekolah dulu. Nah, dia bilang, "Kenapa kamu kok merasuk ke tubuh ini?" Karena orang ini, anak ini menabrak anak saya gitu katanya. Nah, kita kan namanya manusia kan tidak tahu gitu loh. Tidak lihat lah istilahnya, tidak kelihatan. Nah, ada terus bilang ya harus makanya ada orang kalau misalnya kan atau apa kita harus ngelakson lewat jembatan, kita ngelakson ngasih kode lah gitu istilahnya. Nah itu memang benar ya. Menurut sampean gimana? Menurut saya itu tidak kelihatan, benda halus. Yang nabrak kan benda kasar. Iya benar. Terus harus dikasih. Ya, harusnya kan ditabrak tidak apa-apa. Iya tembus kan. Tembus. Tapi mereka anggaplah orang tuanya gitu, marah gitu. Ya itu apakah kondisi yang kesurupan benar-benar kesurupan apa tidak? Ada yang tipu-tipu. Iya. Ada itu. Ada yang pura-pura gitu. Iya. Ya karena itu tadi ada yang pura-pura, ada yang memang dia kena stres, punya masalah berat. Akhirnya karena luapan emosi dia dalam ilmu hipnoterapi namanya itu abreaksi. Jadi kondisi seperti kesurupan. Belum tentu orang yang Kesurupan seperti kesurupan itu yang ciri-cirinya sama dengan kesurupan itu kesurupan, belum tentu. Bisa saja dia karena luapan emosi saja. Nah, orang yang kesurupan itu kayak apa? Yang orang kesurupannya kayak itu persis mirip. Tapi memang bener ada jin yang merasuki. Cara deteksinya Kan ya dibacakan saja, dibacakan surat-surat ruqyah. Oh iya ada ya namanya Ya, sekarang ya. ruqyah ya, bacaan khusus ya. Bacaan itu dibacakan ruqyah yang pergi. Kalau tetap dibacakan ruqyah kok masih tetap, kemungkinan besar adalah karena psikologi. Psikologi Ya, itu namanya terapi, hipnoterapi. Jalan satu-satunya lah ya. ya banyak. Biarkan saja tidur itu ya sembuh juga. Ada dipecut, ayo kamu kesurupan lagi. Tambah Pendong hati-hati. ini dia sudah sembuh sendiri bisa. Iya psikologi ya. Psikologi. Ya Allah. Jadi ya kita harus benar-benar. Nah, kadang gimana sih tipsnya? Nah, ada orang bilang biar kita nggak kena menghadap seperti itulah atau gimana tuh ada tips lah mungkin dari Kang Aziz. Ya, saya pernah setiap mau tidur ya, Rasulullah itu selalu membaca surat-surat tertentu. Dan kita kenal sekarang itu namanya surat apa? Ruqyah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Juga termasuk doa tidur itu ya. Ya, doa tidur. Itu sudah ruqyah. Ruqyah diri sendiri lah ya. Ruqyah diri sendiri. Jangan dibayangkan ruqyah itu apa namanya horor. Ya kan orang takut. Orang kan mikirnya kadang secara pada umumnya ruqyah ini adalah orang yang mengobati, ya kan? Ya, orang yang mengobati, orang orang yang Nah, ruqyah itu adalah
bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tertentu ya, untuk ikhtiar penyembuhan. Ya itu ya benar. Ikhtiar penyembuhan. Ya, kita kan kembalikan lagi pasrah sama yang di atas, ya kan. Tetap Allah yang menentukan. Juga kan ada yang bilang, kamu jangan bengong, jangan sering bengong, gitu. Kondisi bengong itu kan kondisi apa? Frekuensi otaknya kosong. Itu mudah ya dirasuki. Iya. Jadi orang bengong, tepuk gini, dia kaget kan? Itu nggak rata. Kalau lata kan, itu. Oh, jadi gitu ya. Iya, karena manusia itu kan makhluk psikologi. Manusia itu digerakkan oleh emosinya, psikologinya. Jadi 20% itu logika, 80% itu psikologi yang mempengaruhi manusia bertindak dan berpikir. Jadi kayak attitude, ya kan, Perilaku yang melakukan sesuatu, cara berbicara, penyampaian ya. itu kan psikologi yang mempengaruhi psikologi. Oh iya, Psikologinya. benar. Ya memang ada teman-teman saya kayak teman apa ya, dokter gitu lah. Psikologinya berbeda sama orang yang lengkap orang tuanya. Kalau menurut saya, menurut pandangan saya ya. Oh iya. Jadi ada yang Stabilnya ya. ya stabilizernya, kalau di musik kan ada namanya stabilizer, ada yang stabilizer, jadi berbeda gitu loh, Beda. cara mungkin penyampaian, cara berhadapan dengan siapa itu berbeda. Ya, kan itu di dalam ilmu sosiologi itu kan namanya sosialisasi yang kurang sempurna. Sosialisasi itu kan pembelajaran, pembelajaran attitude, pembelajaran berperilaku, Komunikasi, etika, komunikasi, dan menyangkut berpikirnya, emosinya. Ketika orang tuanya itu mengajarkan ya, mensosialisasikan sesuatu dengan lengkap, dan orang tuanya ada, tidak akan terjadi seperti itu ya. ya, maka kebiasaan-kebiasaan cara dia berperilaku, berpikir, bertindak akan baik. Tapi kalau tidak ada satu, kan jadi mudah tidak lengkap gitu kan. Tidak lengkap. Satunya ngajarkan gini, satunya ngajarkan gini. Akhirnya kan Ya, kalau tidak ada, apalagi tidak ada, iya itu. apalagi tidak ada sama sekali. Ada tapi beda misalkan. Kan Ya, pengaruh juga tuh. pengaruh. Di sini ngajarkan gini, di sini ngajarkan gini. Psikologi biasa kan pengaruh itu kan. Pengaruh. Seperti itu. Iya benar. Ya kita bersyukur lah ya, namanya. Saya bersyukur dengan kondisi yang saya sekarang ini jalani gitu. Ya. Dan apa ya, mungkin dengan didikan beliau bisa menjadi Orang tua ya. ini, iya kan pengaruh besar kan, apalagi yang namanya ibu, ya kan, Ibu ya, kan benar luar biasa itu. luar biasa secara mentalis, secara spiritual, Ya, ya kan, itu masuk semua. masuk. Ya, alhamdulillah. Makanya kan Makanya ibu harus bapak utamakan. ibu baru bapak baru ngopi pak. Katakan apa namanya? Ya, saya kira setiap manusia itu sama. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada apa ya, pikiran yang tidak stabil kan? Aneh istilahnya stagnan gitu ya. Tidak stabil. titik jenuh. titiknya Atau itu jenuh ya. Sering mudah emosi. Jadi setiap orang mesti punya di titik itu, punya kondisi-kondisi kondisi seperti itu benar. lagi ada masalah, itu lagi tenang, lagi bahagia kan, ritme kehidupan ini kan begitu. Nah, makanya di dalam hipnoterapi kita itu berusaha untuk menstabilkan emosi. Ada gini nggak cara buat Kang Aziz itu kan mungkin ini kan hipnoterapi ya kan ya, untuk kita biar
terhindar, dalam artian terhindar lah, dalam artian di titik jenuh itu gitu. Kita nih harus melakukan apa gitu. Titik jenuh ya. Ya, dalam kondisi kita di titik jenuh kan semua orang pasti merasakan nih ke titik jenuh kan. Ada. Mungkin Kang Aziz ada solusi nggak? Tips-tips ya, tips-tips solusi mungkin buat ini agar bahagia kembali gitu ya, atau semakin gencar lagi, semangat lagi kerjanya atau apalah aktivitas. Yang pertama kita harus tahu kondisi diri sendiri, mengenali diri. Mengenali diri itu yang paling dasar. Ngaca dulu gitu. Ngaca dulu. Ya, ngaca bisa, pakai teknik ngaca bisa. Oh, bisa juga? Iya, bisa. Jadi dari ngaca misalkan bercermin kan ya? Ya, bercermin. Siapa saya? Membaca diri sendiri ya. Iya, mengenali diri. Bentuk hidungnya kayak gini. Oh. Tembuk brengos ya. Giginya ompong dan sebagainya. Kenali itu. Bisa kenali. Dari hidung, dari muka kita, tubuh kita kenali. Saya sakit apa, saya sehat dan sebagainya, kenali. Sampai siapa diri saya ini. Kebiasaannya juga ya. Kebiasaannya apa. Saya suka gini, saya suka kenali. gini. Saya dalam kondisi apa. Saya ini sebenarnya siapa. Tentunya kalau kita kembali, yang paling utama itu kita kembalikan ke spiritual, bahwa kita adalah makhluk Allah. Tugasnya apa? Kan beribadah. Ya. Kan beribadah tugasnya. Jadi semua yang kita lakukan itu niati beribadah. Hanya kan setiap kita melakukan sesuatu itu kan harus apa ya? Disarankan Bismillah. Diawali atas nama Allah. Kita melakukan sesuatu atas nama Allah. Karena kita beribadah. Ibadah dari kata abdul, hamba. Berarti yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Terus ketika sudah mengenali diri kita sendiri, ikhtiar dan tawakal, kembali lagi ke sana. Tidak ada tawakal. Iya. Jadi kita lakukan hal yang positif ya, mungkin ya. Iya, kita ikhtiarkan apa yang bisa kita ikhtiarkan semampunya. Sesuai dengan kemampuan dan tawakal. Ini dua sisi mata uang istilahnya yang harus bareng. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Lebihnya pasrahkan aja ya. Apapun yang terjadi lah ya. Sampean punya usaha apa azatos. Kok pesanan banyak sampai ya sudah berhenti dulu. Itu kan tahu kondisi. Iya. Kondisi fisik, kondisi pikiran, ya benar. Tenaga, finansial dan sebagainya harus tahu itu. Iya benar. Saya pernah seperti itu, kondisi kayak gitu. Ini sudah harus mengenali diri. Ya. Alhamdulillah banyak pesanan. Dan tentunya harus bersyukur ya juga ya. Iya. Itu ya. Kan itu ya tawakal tadi kan bersyukur. Benar. Syukur kan apa ya istilahnya berterima kasih, pemberian menerima.